Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Indonesia aman. Amin. Aminnya kurang keras. Mudah-mudahan Indonesia aman. Amin. Mudah-mudahan Jawa Tengah aman. Amin. Mudah-mudahan Kabupaten Demak Kota Wali aman. Amin. Mudah-mudahan Kecamatan Guntur aman. Amin. Mudah-mudahan Desa Bogosari aman. Amin. Kampung Karangturi aman. 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 Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la khawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahlul baitihi anna Allah yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ahibail kiram, segenap ahlul baitin nabi as-sayyidil arabi, segenap para habaib atau darah dagingnya junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita cintai dan wajib hukumnya untuk kita cintai. Yang pertama adalah guru besar kita bersama, Sayyidina wa Habibina Al-Habib Buya Abu Bakar Al-Habsyi MA, pimpinan daripada Majelis Syahadatain, sekaligus guru tetap di Masjid Al-Istiqomah Cikias Bogor, dan juga Dai Damai Indonesia Kudi TV Ban. Mudah-mudahan beliau senantiasa Allah sehatkan badannya, Allah berkahkan umurnya, Allah mudahkan perjuangannya, Allah berikan kekuatan zahir dan batin, sehingga terus dan terus menegakkan agama Allah, sehingga terus menerus untuk mengagungkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang sama-sama kita muliakan, orang tua kita bersama, guru kita bersama, Sayyidina wa Habibina Abdullah bin Zain Al-Hasani. Kita doakan beliau mudah-mudahan senantiasa Allah sehatkan badannya, amin. Allah berkahkan umurnya di dalam taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah makbulkan segala doa-doanya, sehingga berkah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan yang sama-sama kita muliakan dan yang sama-sama kita cintai, guru kita bersama yang tadi telah memimpin pembacaan maulidin Nabi Muhammad SAW, mengajak kita semuanya untuk memanggil-manggil nama yang paling dimuliakan oleh Allah, yaitu Habibina Muhammad SAW. Beliau adalah Sayyidina wa Habibina Muhammad Yasin bin Muhammad Bagir Basyaiban. Kita doakan beliau mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kekuatan zahir dan batin, Allah berikan keberkahan di dalam perjuangannya, Allah berikan keberkahan di dalam umurnya, sehingga terus dan menerus mensiarkan syariat-syariat yang oleh junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan segenap para ulama warasatul anbiya, segenap para ulama pewaris daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
wabil khusus yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita cintai, ketua daripada Nahdlatul Ulama Kabupaten Demak. Beliau adalah Bapak Kiai Haji Insinyur Musaddad Syarif MT. Kita doakan beliau mudah-mudahan senantiasa Allah mudahkan segala urusannya, Allah kabulkan segala hajat-hajatnya, Allah mudahkan segala cita-citanya, baik cita-cita dunia maupun cita-cita akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan yang sama-sama kita muliakan dan yang sama-sama kita cintai, guru kita bersama, orang tua kita bersama, Bapak Kiai Haji Muhammad Thohirin, pengasuh daripada pesantren Mambaul Quran, dan juga guru kita bersama Bapak Kiai Solihin Kurdi dan segenap para ulama yang lainnya, yang mana kami tidak dapat sebutkan satu persatu dari nama-namanya. Namun itu semuanya tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kami kepada segenap ulama warasatul anbiya yang hadir di majelis yang mulia ini. Harapan kita semuanya kumpul bersama dengan para habaib, kumpul bersama dengan para kiai, para ulama, para tuan-tuan guru, menjadikan sebab kita menjadi hamba yang muttaqin, hamba yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga kepulangan kita menuju rahmat Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Dan segenap aparatur pemerintahan, baik dari TNI, Polri maupun sipil, baik Bapak Bupati ataupun yang mewakilinya, baik Bapak Kapolres ataupun yang mewakilinya, baik Bapak Dandim ataupun yang mewakilinya, kita doakan kita punya aparatur pemerintahan, TNI-nya, Polri-nya, sipilnya, mudah-mudahan menjadi pejabat-pejabat yang senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi pejabat-pejabat yang selalu merundukkan hatinya di hadapan Allah, merundukkan hatinya di hadapan kebenaran-kebenaran yang dibawa Rasulullah, sehingga beliau belum mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah, sehingga akan membawa kabupaten yang kita cintai, Kabupaten Demak Kota Wali, menuju kabupaten yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, kabupaten yang gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kertora harjo kales ing sambikala. Amin ya rabbal. Dan segenap para hadirin wal hadirat, para kaum bapak, kaum ibu, pecinta Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai wujud cintanya walaupun hujan tidak kabur. Bener apa bener? Walaupun diguyur hujan tidak ngibrit, leres nama boten. Ini sebagai bukti sudah berapa bulan Allah tidak turunkan hujan, sudah berapa lama Allah Subhanahu wa taala jadikan kampung kita, kabupaten kita ini menjadi kemarau. Ini berkaitan dengan sebuah sejarah yang saya sangat teringat, bagaimana salah satu seorang ulama besar Al-Kutub Sayyidina Sahibul Laban Syamsis Sumus wa Muhyin Nufus Sayyidina Abdullah bin Abi Bakar Al-Aidros, ketika beliau berdakwah dihadapkan dengan berbagai macam ujian. Di antara ujian yang beliau hadapi adalah tuntutan daripada masyarakat di kala itu yang kurang beriman kepada Allah, yang belum memahami siapa sesungguhnya junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kala itu daerahnya tidak hujan-hujan, di kala itu daerahnya kemarau yang sangat panjang. Lalu menuntut, meminta kepada Sayyidina Sahibul Laban Syamsis Sumus Muhyin Nufus Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus Sahibul Ratibul Idrus, agar mengangkat kedua tangannya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah turunkan hujan di kampung tersebut, agar Allah turunkan hujan di pulau tersebut, agar Allah turunkan hujan di provinsi tersebut. Akhirnya seorang waliyullah, waliyun min ba'dil auliya ilah min ba'di dzurriyyati Rasulillah, cucu daripada Rasulullah, cucu daripada Sayyidina Khariqul Adah, Sayyidina Abdurrahman Segaf, Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus mengangkat kedua tangannya memohon kepada Allah. Allah tidak hanya hujankan air seperti malam ini ma'asyiral hadirin, Allah hujankan susu di kala itu. Inilah keberkahan yang sangat luar biasa dari doanya anak cucu Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengikuti jejaknya daripada enjit-enjitnya sampai kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak dihujankan susu oleh Allah, sekalipun malam ini hujan air insya Allah yang tidak nampak dengan tatapan mata kita, yang tidak nampak dengan penglihatan mata kita, insya Allah Allah hujankan rahmat yang tiada terhitung. Insya Allah Allah hujankan berkah yang melimpah ruah, sehingga kita semuanya akan mendapatkan berkah, berkah dunia, berkah akhirat. Amin ya rabbal. Malam ini kita bersyukur kehadirat Allah ma'asyiral hadirin. Dalam sisa-sisa umur kita Allah berikan kesempatan wajah kita bisa bertatap muka dengan manusia-manusia yang dicintai oleh Rasulullah. Kaki kita langkahkan untuk menuju suatu tempat yang di tempat tersebut duduk para ulama-ulamanya Allah, duduk para cucu-cucu Rasulullah. Terlebih-lebih di tempat tersebut diisi komandang zikrullah mengagungkan kebesaran asma Allah. Terlebih-lebih di tempat tersebut dikomandangkan pujian salawat kepada manusia yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kenikmatan tersebut kalau kita bisa menanamkan di dalam sanubari kita sedalam-dalamnya dan kita istiqomah di dalam mensyukuri kenikmatan tersebut, maka kita akan menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah, yang taat kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat teriring salam yang mana tadi kita telah bersama-sama manggil-manggil marhaban ya Nura Aini, marhaban Jadal Husaini, selamat datang kakeknya Sayyidina Hasan dan Husain. Marhaban ya Abaz Zahra'i, selamat datang wahai abahnya Sayyidatina Fatimah Zahra. Marhaban ya Abal Qasimi, selamat datang wahai abahnya Sayyidina Qasim, yang dipimpin oleh para cucu Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kalau dalam hati kita tertanam al-mahabbah syajarah fil qalb, tertanam pohon kecintaan yang dalam hati kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, maka hati kita akan merasakan bagaimana dahsyatnya, bagaimana indahnya, bagaimana mulianya diturunkannya, dihadirkannya oleh Allah. Nurun fauqa nur, cahaya di atas cahaya, yaitu cahaya junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita bersama-sama untuk menghidupkan suasana yang sunyi, yang berkaitan dengan rintik-rintik hujan yang tiba, yang pada hakikatnya adalah rahmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita kumandangkan salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW dan kita selingi syair-syair yang indah agar bisa membuka hati dan pemikiran kita. Ayo pasukan hadroh, genjot sing seru. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala mada. Wal ahli wal ashabi man. Semuanya membaca yang keras. Wal ashabi man. Ayo padha ngaji ning ngene lurasane. Ayo padha ngaji ning ngene lurasane. Bareng Habib Buya Abu Bakar Al-Habsyi, bareng Habib Buya Abu Bakar Al-Habsyi. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal
ashabi man qad wahada. Ayo padha ngaji ning ngone Mbah Manten muji. Ayo padha ngaji ning ngone Mbah Manten muji. Bareng Habib Buya Abu Bakar Al-Habsyi. Bareng Habib Buya Abu Bakar Al-Habsyi. Sholli wa sallim daiman ala Ahmad. Sholli wa sallim daiman ala Ahmad. Wal ali wal ashab biman qad wahada. Wal ali wal ashab biman qad wahada. Ayo bersolawat marang Kanjeng Nabi. Ayo bersolawat marang Kanjeng Nabi. Bareng-bareng karo para zuriyah Nabi. Bareng karo para zuriyah Nabi. Sholli wa sallim daiman ala Ahmad. Sholli wa sallim daiman ala Ahmad. Wal ali wal ashab biman qad wahada. Wal ali wal ashab biman qad wahada. Wahai para santri urip sing ati-ati. Wahai para santri urip sing ati-ati. Aja duwe fitnah marang para kiai. Aja duwe fitnah marang para kiai. Sholli wa sallim daiman ala Ahmad. Sholli wa sallim daiman ala Ahmad. wal ali wal ashabi man qad wahada. wal ali wal ashab man qad wahada. Wahai para kiai sing rukun dadi siji. Wahai para kiai sing rukun dadi siji. Aja nganti duwe rasa iri ning ati. Aja nganti duwe rasa iri ning ati. Sholli wa sallim daiman ala Ahmad. Sholli wa sallim daiman ala Ahmad. Wal ali wal ashab biman qad wahada. Wal ali wal ashab biman qad wahada. Ayo padha kumpul ning Bogosari. Ayo padha kumpul ning Bogosari. Kumpul sholawat Nabi murih ridha ning Gusti. Kumpul sholawat Nabi
mureh ridho ning Gusti sholli wa sallim daiman ala Muhammad salli wa sallim daiman ala Muhammad wal ali wal ashabi man qad wahada wal ahli wal ashabi man qad wahada. Semua tangannya diangkat. Moga Gusti tansah ngijabahi. Moga Gusti tansah ngijabahi. Desa Mbokosari Gemah Ribahla Cinawi Demak Kota Wali Gemah Ribahla Cinawi sholli wa sallim daiman ala Muhammad salli wa sallim daiman ala Muhammad wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Demak kota wali kotane para santri. Demak kota wali kotane para santri. Aja wani-wani ingkar syariat Nabi. Aja wani-wani ingkar syariat Nabi. Ayo sholli wa sallim daiman ala Muhammad sholli wa sallim daiman ala Muhammad wal ali wal ashabi liman qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Demak kota wali kotane para kiai. Demak kota wali kotane para kiai. Aja wani-wani ngelakoni korupsi. Aja wani-wani ngelakoni korupsi. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad sholli wa sallim daiman ala Muhammad wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Rakyat kota wali bersatu dadi siji. Rakyat kota wali bersatu dadi siji. Kanthi tolabul ilmi bareng bapak polisi. Kanthi tolabul ilmi bareng bapak polisi. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad sholli wa sallim daiman ala Muhammad wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada.
kota wali bersatu dadi siji rakyat kota wali bersatu dadi siji kanthi silaturahmi karo Bapak TNI kanthi silaturahmi karo Bapak TNI sholli wa sallim daiman ala Ahmad sholli wa sallim daiman ala Ahmad wal ali wal ashab liman qad wahada wal ali wal ashab liman qad wahada. Wahai Bapak Bupati muga entuk ridhoning Gusti wahai Bapak Bupati muga entuk ridhoning Gusti muga kota wali bersih dari korupsi muga kota wali bersih saka korupsi sholli wa sallim daiman ala Ahmad sholli wa sallim daiman ala Ahmad wal ali wal ashab liman qad wahada wal ali wal ashab liman qad wahada. Sabang sampai Merauke itulah negara kita Sabang sampai Merauke itulah negara kita semoga Allah Ta'ala selalu menjaganya semoga Allah Ta'ala selalu menjaganya sholli wa sallim daiman ala Ahmad sholli wa sallim daiman ala Ahmad wal ali wal ashab liman qad wahada wal ali wal ashab liman qad wahada. Amin, amin, amin ya Allah Rabbal Alamin 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 sholli wa sallim daiman ala Ahmad sholli wa sallim daiman ala Ahmad wal ali wal ashab liman qad wahada wal ali wal ashab liman qad wahada. Allahumma Sayyidina Muhammad. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Intisari daripada syair-syair yang telah kita dengar dan kita baca bersama, intinya adalah kita sebagai rakyat Indonesia, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW harus guyup, rukun dan bersatu. Setuju? Setuju? Sabang sampai Merauke adalah negara kita. Berjajar pulau-pulau itulah Indonesia. Kita hidup di bumi Indonesia. Kita minum dari apa yang bersumber dari bumi Indonesia.
Kita minum dari apa yang bersumber dari bumi Indonesia. Kita makan daripada apa yang tumbuh dari bumi Indonesia. Cinta Indonesia adalah sebagai wujud pembelaan kita sebagai rakyat Indonesia. Setuju? 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 Jangan sampai kita punya anak, jangan sampai diri kita terjebak di dalam kehidupan dunia yang sementara. Di akhir-akhir daripada zaman ini, bagaimana fitnah bermunculan di mana-mana. Bagaimana bermunculan aliran-aliran sesat yang berusaha untuk memperpecah belah umat Islam yang ada di negeri yang kita cintai. Muncul paham-paham sesat yang hendak menghancurkan negeri yang kita cintai. Sadarlah wahai rakyat Indonesia, kekuatan Indonesia di pundaknya umat Islam. Kekuatan Indonesia di pundaknya umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena mayoritas Indonesia Sabang sampai Merauke berjajar pule-pule itulah Indonesia. Mayoritas beragama Islam. Mayoritas beragama Islam. Kalau Islamnya diobok-obok, dibenturkan sana, benturkan sini, diadu domba, ini itu, maka Islam akan hancur. Hancurnya Islam maka akan menjadi kehancuran negeri yang kita cintai. Betul apa betul? Betul apa betul? Marilah kita kembali kepada sejarah. Bagaimana para tamu-tamu Allah, cucu-cucu Rasulullah, cucu-cucu daripada Imam Muhajir Ahmad bin Isa, sampai hijrah keturunan-keturunannya masuk ke Indonesia, yaitu para habaib, yaitu para wali songo yang mendakwahkan Islam dengan sebuah semboyan penyebaran Islam tanpa pertumpahan darah. Betul apa betul? Betul apa betul? Bagaimana sebagaimana kita kenal, bagaimana Jawa Diba ini di kala itu di bawah kekuasaan Brawijaya, bagaimana Patih Gajah Mada di kala itu, Majapahit Hindu menguasai Nusantara. Sekarang ini kita melihat dan kita menjalani Jawa Dwipa mayoritas Islam berubah tatanan Majapahit Hindu berubah menjadi tatanan Majapahit Islam Bintaro Demak. Betul apa betul? Betul apa betul? Perjuangan yang sukses, perjuangan yang membuahkan hasil yang nyata dengan apa yang dibawa oleh beliau-beliau cucu Nabi Muhammad SAW untuk menaklukkan bumi tanah Jiba ini, yaitu dengan akhlak, dengan harga menghargai, hormat menghormati, tidak memakai kekerasan dan terorisme. Betul apa betul? Betul apa betul? Betul apa betul? Maka sekali lagi jangan salah menyekolahkan anak, jangan salah membawa anak kita kepada guru. Sekarang ini banyak faham-faham yang nyimpang daripada tatanan Allah dan Rasulullah SAW, dan nanti akan dibahas, akan diberikan pemahaman oleh guru kita semuanya. Makanya yang ngantuk melek, yang mau pulang duduk dulu, walaupun tengah malam Allah sudah turunkan hujan. Ini sebagai bukti Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan beribu-ribu malaikatnya di tempat yang mulia ini, menyaksikan kita yang bersimpuh di tengah malam untuk menghadapkan diri kita ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat, meninggalkan kehidupan dunia ini dalam keadaan iman dan takwa, bangkit di hari kiamat bersama Rasulullah dan keluarga Rasulullah. Amin. Anak cucu Rasulullah, para habaib, para ulama, para kiai, dan kumpul di padang mahsyar bersama dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Kita tetap rukun dan rukun. Insya Allah dengan kerukunan kampung kita akan damai, kampung kita akan tentram, kecamatan kita akan tentram, kabupaten kita akan tentram, dan pejabat-pejabat kita insya Allah takut kepada Allah sehingga tidak berani menjalankan korupsi. Amin Allahumma. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan keberkahan selalu mengiringi kita semuanya. Wallahu yakti bihibatil wafirah li walakum fi darajatil akhirah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi. اللهم صل على محمد صلى الله عليه. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Amin amin. Alhamdulillah. Semoga hujan ini Amin, sebagai tanda Rahmat. turunnya rahmat dan Amin, karunia amin. dari Allah Bibarakatihim, Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Rasa hormat saya ungkapkan kepada pembimbing kita, guru kita, ya, Masya Allah, As-Sayyid Al-Ustadz Salihin Jailani. Begitu juga kepada para tamu yang saya muliakan, Habib Muhammad Yasin, ya, Habib Abdullah bin Zain Al-Hasani, Kiai Haji Musyaddad Syarif yang saya muliakan. Begitu juga Sahibul Bait, Bapak Lurah yang saya hormati, Bapak Sony namanya, Pak Sony ya. Masya Allah, ini suatu amalan yang luar biasa yang semuanya tidak terlepas daripada karunia Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Bukan karena kehebatan kita, kemampuan kita, tapi semata-mata karena wujud cinta Allah dan cinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua dan kepada seluruh umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga tokoh-tokoh masyarakat yang hadir di sini, baik wakil bupati maupun semua aparatur negara yang ikut mendengarkan, baik yang hadir maupun di tempat yang bukan tempat kita ini, semua yang hadir dengan hati dan pikirannya, saya sangat berterima kasih sebesar-besarnya. Semoga amalan yang nampaknya sepele ini dapat menjadi sebab untuk kita mendapatkan hidayah dan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk saat ini, untuk esok hari, hingga hari kiamat kelak ketika kita berjumpa dan mendapatkan syafaat dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma shalli. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita bersama-sama ya introspeksi kepada diri kita sendiri. Mau kemana sebetulnya kita? Ya, akan kemana? Akan pergi kemana kita ini sekarang? Yang setiap hari kita mengerjakan pekerjaan yang rutinitas, yang melelahkan, yang membosankan, ya, dari mulai pagi keluar rumah, pergi ke tempat pekerjaan untuk mencari uang, sesuap nasi. Kalau kita berhenti sebentar, kita tanya kepada diri kita, mau apa dalam hidup ini? Apa yang kita inginkan? Apa yang kalian inginkan? Ya, kalau saya mah Pak Haji, yang penting cari makan, sesuap nasi udah, pulang tidur. Bukan begitu. Kita umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai kedudukan yang sangat mulia, yang sangat tinggi. Bukan hanya sekedar makan, minum, menikah, punya anak. Nanti nggak ada bedanya sama sapi nanti. Makan, minum, anaknya banyak, malah mengeluarkan air susu yang berguna lagi untuk banyak manusia. Sapi bisa lebih baik dari manusia kalau manusia cara berpikirnya hanya untuk sekedar mencari makan untuk memuaskan kebutuhan fisik jasmaninya saja. Na'udzubillah. Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan kita dalam penciptaan yang sangat sempurna. Bukan hanya karena kita memiliki hidung yang teratur rapi, telinga yang tersusun rapi, yang indah, mata yang cakep, ya, bibir yang mulus. Bukan itu yang dikatakan oleh Allah sebagai sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang dikatakan sebaik-baik ciptaan Allah ketika manusia itu menjadi orang yang memahami maksud hidupnya, memahami dari mana dia berada di muka bumi ini.
Untuk tujuan apa? Apa yang harus dikerjakan? Manusia yang mengetahui fungsinya dalam kehidupan ini, dialah dikatakan sebagai makhluk yang sempurna. Makhluk yang sempurna. Dengan apa? Dengan hati dan jiwanya. Manusia itu dikatakan sebagai makhluk yang sempurna. Karena tubuh manusia ini, pikiran manusia ini tidak dapat menjangkau terlalu jauh. Betul tidak? Mata saya sekarang ini tidak dapat melihat apa yang ada di belakang saya. Benar nggak? Nggak bisa lihat saya. Bahkan ketika saya melihat ke kiri, saya nggak bisa melihat yang ada di sebelah kanan. Ibu-ibu yang sabar duduk di sini, masya Allah, walaupun hujan tapi masih bertahan dan sabar. Ya, begitu juga ketika saya melihat ke kanan, nggak bisa lihat sebelah kiri. Terbatas. Anggota tubuh kita ini sangat terbatas. Nggak bisa melihat, nggak bisa menjangkau. Yang bisa menjangkau alam, seluruh alam ciptaan Allah adalah apa? Adalah hati kita. Hati ini punya daya kekuatan, daya tangkap, daya pemahaman yang lebih daripada akal pikiran kita sekian ratus ribu kali. Kalau akal pikiran kita jangkauannya sejauh apa? Jauh sekali. Kalau jangkauan mata kita paling-paling berapa kilometer. Tapi kalau akal pikiran jangkauannya seberapa? Bisa menjangkau sampai ke Amerika detik ini juga, bisa nggak? Bisa. Bisa. Saya bayangkan saya punya anak misalnya berada di Mekah sekarang ini. Saya bayangkan akal saya arahkan ke sana, saya bayangkan apa yang terjadi. Bisa nggak? Bisa. Saya membayangkan Ka'bah, orang-orang sedang tawaf. Tapi terjangkaunya ini juga terbatas. Tapi kalau hati manusia bisa menembus keluar dari cakrawala, dari langit, dan menuju ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan mata hati, mata batin kita dapat melihat cahaya Allah subhanahu wa ta'ala, cahaya wujudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua ciptaan Allah menjadi dekat dengan kita ketika hati kita benar-benar sudah menjadi hati yang hidup. Hati yang tidak buta. Kalau buta ya apa yang ada di sebelah kita aja kita nggak merasa. Begitu juga hati, kalau hati itu sudah terkuak tabir antara dia ya dengan hal-hal yang menutupi antara dia dengan Allah, maka dia akan menjangkau Allah. Dia akan mendapati Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim sangat dekat. Masya Allah, la quwata illa billahil aliyyil azim. Hujan lebat, apa mau diteruskan, apa ditunda di waktu lain? Terus. Lanjut. Masya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala maha menyaksikan. Hendaklah kalian ketika mengatakan lanjut, disertai dari dalam lubuk hati keikhlasan semata-mata karena ingin mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Semata-mata ingin mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Semata-mata ingin mendapatkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala dan cinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat bertanya kepada sahabat yang lain, bagaimana keadaanmu hari ini? Ya, bertanya kepada sesama sahabat di saat itu. Yang satu menjawab, aku hari ini, hidupku di pagi hari ini aku merasa benci kepada kebaikan dan cinta kepada fitnah, ya, dan menjauhi dari rahmat. Aneh ini, pertanyaannya begini, dijawabnya begini. Kemudian datang kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, seorang sahabat yang sangat tinggi ilmunya. Ya Ali, bagaimana ini ada seorang mengatakan hari ini aku dalam keadaan benci dengan kebenaran. Oh iya benar, dia mungkin benci dengan mati. Karena pada dasarnya manusia ini dasarnya itu takut kepada mati. Ketika dia lupa kepada Allah sesaat saja, dia akan takut kepada mati. Kemudian cinta kepada fitnah. Yang dimaksud fitnah adalah anak dan istri,
suami, itu semuanya adalah fitnah. Dikatakan di dalam Al-Quran, anak dan istri kalian adalah fitnah. Yang dimaksud fitnah di sini adalah sebagai cobaan dan godaan yang kalau kita tidak pandai-pandai mengatur dan memanage, maka dia akan menjadi sebab jauhnya kita dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus berhati-hati dengan anak, istri, suami. Jangan asal tunduk dan patuh tanpa reserve. Harus ketundukan kita senantiasa kita ukur apakah itu sudah sesuai dengan perintah Allah dan sunnah Rasulullah SAW ataukah belum. Dan aku suka lari dari rahmat Allah. Aneh, kok lari dari rahmat? Iya, karena setiap ada hujan aku berusaha untuk melarikan diri dari hujan dan berteduh. Padahal hujan adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwa semua perbuatan kita, amalan kita yang kita kerjakan dari sejak lahir hingga sekarang ini akan menjadi sia-sia belaka jika seandainya hati kita belum tertaut dan terpaut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang dilihat oleh Allah hanyalah apa yang ada di dalam hati kita, bukan apa yang ada di pikiran kita, bukan yang ada di jasad kita, bukan pakaian yang kita pakai, bukan gerak-gerik kita, tetapi yang menjadi pusat perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala adalah apa yang ada di dalam lubuk hati kita. Jangan sampai di dalam lubuk hati kita ada sesuatu kebesaran selain kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai di dalam hati kita ada kecintaan selain cinta yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Dan kecintaan kepada perjuangan di jalan Allah. Ya, kecintaan kepada jihad atau perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita dalam hidup ini hanya pandai bersuara, pandai bernyanyi, pandai bersolawat, tetapi tuntutan dari solawat yang senantiasa kita dengungkan harus kita pelajari. Apa yang harus kita lakukan setelah kita banyak bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jangan sampai kita lupa bahwa sunnah-sunnah yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan membuat beliau cinta kepada kita ketika kita mengikuti jalan hidup beliau. Jangan kita rajin datang ke maulid Nabi, tetapi sholat 5 waktu berjamaah di masjid ditinggalkan. Misalnya terjadi hal ini, maka kita harus sadar bahwa kita sedang berada dalam posisi yang tidak tepat. Ya, bukan pada jalur yang benar. Hadir maulid di mana-mana, ya, tetapi sholat yang paling ditetapkan, ya, paling dianjurkan oleh Rasulullah SAW, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, justru malah diabaikan. Betapa banyaknya ini terjadi, ya, benar atau benar? Benar. Masjid kita lihat sholat subuh, yang sholat cuma 4 orang. Masya Allah. Bulan puasa di awal Ramadan sholat tarawih masjid penuh. Masya Allah. Muda-mudi semuanya datang ke masjid. Masya Allah. Mudah-mudahan maksudnya betul-betul lurus hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari kedua, hari ketiga, seminggu, 2 minggu mundur teratur. Masing-masing sudah punya kegiatan yang lain. Lupa bahwa sunnah Rasulullah SAW harus diutamakan. Nomor 1, sunnah Rasulullah yang paling agung, yang paling dititik beratkan oleh beliau adalah apa?
sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Sampai-sampai beliau pernah saking perhatiannya terhadap sholat 5 waktu, ada beberapa orang yang lalai dari pergi ke masjid untuk menjalankan sholat fardu. Beliau berpikir bersama beberapa orang sahabat mengumpulkan kayu sebanyak-banyaknya, ingin membakar rumah orang-orang laki yang tidak pergi ke masjid ketika sudah mendengar suara azan. Beliau pernah berpikir demikian. Maknanya apa? Merupakan suatu hal yang sangat urgen. Jangan kita hanya asyik bersolawat. Ya, Masya Allah, walaupun solawat dapat menggetarkan hati kita, ya, menyebabkan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, menyembuhkan berbagai macam penyakit sebagaimana yang disitir oleh Pak Kiai Musyadat. Emang benar. Solawat itu tidak ada jeleknya, semuanya baik, semuanya indah. Ya, semuanya berkah. Bagaimana tidak berkah? Bagaimana tidak membawa kesehatan? Orang-orang di Eropa, di Amerika sana, di Afrika, berapa hari yang lalu saya sempat lihat di YouTube, itu mereka yang hidupnya dipenuhi dengan tekanan jiwa, stres. Rata-rata orang Amerika itu stres. Orang-orang Eropa itu rata-rata stres semua. Karena apa? Enggak punya pegangan dalam hidup. Mereka ingin mencari jalan keluarnya apa? Mereka sudah bosan dengan acara-acara disko-disko yang enggak karu-karuan, mabuk-mabukan. Mereka sudah bosan dengan itu, pelampiasan yang ternyata tidak membawa ketenangan dan ketentraman. Mereka membawa cara baru lagi. Apa itu? Cara yang baru adalah dikumpulkan dalam suatu jamaah, dalam suatu ruangan, dan mereka tertawa terbahak-bahak sekuat-kuatnya untuk melepaskan stres. Ngakak karpe dewe. Mau ketawa, yang tadinya nggak mau ketawa nih, karena lihat temannya ketawa seperti orang gila, akhirnya ikut ketawa juga. Akhirnya jadi gila bener. Ketawa dengan suara keras sampai 1 jam itu dipaksa-paksakan ketawa, akhirnya betul-betul tertawa seperti orang gila itu. Saya lihat, waduh, betul-betul edan iki wong-wong isan. Lah mbok ya timbangane ngono mbok salawatan ya Bu ya. Masya Allah, nikmatnya itu loh salawatan, kita membayangkan wajah Rasulullah SAW. Orang yang sudah sering bersalawat, yang kelihatan bukan lagi wajah Rasulullah SAW. Kehidupan cahaya Rasulullah itu betul-betul hadir dan siap seolah-olah kapanpun juga untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang senantiasa bersalawat kepada baginda Muhammad SAW. Bahkan Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi, setiap beliau sholat, ketika tahiyat akhir, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, beliau mendengar sendiri suara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, dan beliau tidak akan mengucapkan salam ke kanan maupun ke kiri sebelum mendengar suara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang didengar bukan dengan telinga, tetapi telinga hatinya yang mendengar. Ketika Nabi Allah Yusuf hilang dari orang tuanya, ya, mendapatkan cobaan, dijauhkan dari ayahnya, Nabi Yakub setelah sekian puluh tahun dalam perjalanan ke Mesir, ada beberapa kakak-kakak dari Nabi Yusuf yang datang dari Mesir, membawa gamis dari Nabi Yusuf untuk diserahkan kepada ayahnya dari jarak ribuan kilometer nih. Jaraknya berapa? Ribuan kilometer. Ayahnya mencium bau anaknya. Inilah ajidu min rihi Yusuf, kata Yakub. Sungguh aku sekarang ini demi Allah, aku mencium bau anakku. Menciumnya bukan dengan hidung ibu-ibu, bapak-bapak, bukan dengan hidung ini, tetapi dengan indra al-qalbi, indra yang ada di hati. Hati orang-orang yang hidup ini dapat mencium jarak ribuan kilometer, ya, dapat melihat jarak ribuan kilometer. Di Hadramut Duru para aulia itu, ketika murid-muridnya yang pulang ke Indonesia meninggal dunia, sebelum mendapatkan surat, mendapatkan berita, beliau sudah tahu itu. Habib Abu Bakar Al-Adni mengatakan, si fulan di Indonesia
hari ini jam segini meninggal dunia. Belum ada surat, belum ada pos. Setelah berapa bulan kemudian baru ada berita mengatakan bahwa si fulan meninggal. Oh, sudah diberitahu sama si Habib fulan meninggalnya hari ini jam sekian karena ini. Karena hatinya sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat melihat apa-apa yang tidak bisa dilihat oleh manusia biasa. Dan betapa mudahnya hal itu bagi Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita belum dapat khusyuk kepada Allah? Karena hati kita masih mencintai sesuatu melebihi Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Hati kita masih buta. Allah berfirman, innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sesungguhnya yang ditimpa kebutaan bukan mata indramu, tetapi yang ditimpa kebutaan mata hatimu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Sekarang pemerintah Indonesia di mana-mana kita lihat kejadian-kejadian yang sangat memprihatinkan. Ya, banyaknya terjadi kasus korupsi, KKN dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa hati-hati pemerintah maupun para pejabat kita masih banyak yang buta, yang harus kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu. Kita tidak membenci mereka, justru kita menyayangi mereka, mengingatkan mereka semua agar mereka kembali kepada ajaran syariat Rasulullah SAW, sehingga rakyat Indonesia menjadi rakyat yang benar-benar adil, makmur dan sentausa, gemah ribah loh jinawi, betul-betul menikmati rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memang diberikan untuk rakyat, bukan diberikan untuk para elit, para pemimpin yang sekarang ini menikmati harta yang Masya Allah luar biasa, yang sampai ke rakyat mungkin tidak sampai 1% daripada rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hal yang sangat memprihatinkan, yang insya Allah dengan kita bersatu padu siap untuk mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siap untuk senantiasa memberikan nasihat dan petunjuk kepada seluruh umat manusia yang kita jumpai, dengan kita saling menasihati, insya Allah mereka-mereka yang sekarang lalai, mereka-mereka yang salah sekarang ini lupa daratan, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka tidak larut dalam kemewahan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 16 sudah memperingatkan, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha alqawlu fadammarnaha tadmira. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah Subhanahu wa taala ingin menghancur leburkan suatu kaum, ya suatu negara, maka Allah memerintahkan orang-orang pemimpin-pemimpinnya, para pejabatnya, orang yang hidup bermewah-mewahan untuk bertaubat kepada Allah, untuk kembali kepada kebenaran. Tapi kalau mereka tidak mau mengikuti kebenaran, bahkan mereka masih asyik berbuat semau gue, berbuat yang dipenuhi dengan kezaliman, maka kata Allah akan datang keputusanku dan akan datang azabku, dan aku akan mengazab dan menghancurkan dengan kehancuran yang sehancur-hancurnya. Naudzubillah. Sudah banyak contoh kehancuran yang diberikan oleh Allah.
banjir di mana-mana, tsunami, gunung meletus, gagal panen dan sebagainya dan sebagainya. Karena apa? Karena umat Islam sudah melupakan Islam. Karena para orang-orang yang diberi amanah sudah tidak menjaga amanah, bahkan mereka saling berlomba-lomba untuk korupsi, sehingga negara kita terkenal sebagai negara 10 besar negara terkorupsi, terkorup di dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kita jangan pernah takut dalam menegur orang-orang yang salah untuk agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita bersama Allah, daripada kita diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus sanggup untuk memberikan apa-apa yang kita miliki, kita sumbangkan semata-mata untuk mewujudkan kebenaran, mewujudkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berbasa-basi. Nanti ulama dibayar, diberi uang sedikit oleh partai tertentu ikut. Satu lagi partai yang lain ikut. Satu lagi disuruh kampanye ikut. Satu lagi disuruh memuji-muji orang-orang yang koruptor ikut. Apakah mereka tidak takut kepada Allah? Di mana rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa gunanya kita bersalawat 1 juta kali kalau kita tidak takut kepada Allah? Kalau kita tidak berusaha untuk menyampaikan kebenaran kepada seluruh umat manusia di permukaan bumi ini. Tapi saya salut, banyak juga orang-orang di atas yang sekarang ini sudah mulai sadar, ya. Begitu juga KPK yang sekarang ini sudah berhasil untuk banyak menjerat para koruptor. Ini sudah suatu titik yang baik yang kita harus dukung bersama agar semuanya kembali kepada keadilan, kembali kepada kebenaran, hanya mengutamakan cinta Allah dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya itulah yang dapat menenteramkan hati kita dan menyebabkan turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar saya merasa heran bagaimana malam ini bisa turun hujan padahal sudah sekian lama ditunggu-tunggu. Ketika hujan turun tadi, saudara kita dan guru kita, ya Masya Allah, Ustadz Solihin Jailani sedang khutbah. Ini bukti bahwa amalan beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Usaha beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah akan semakin makmur lagi majelis-majelis taklim yang seperti ini, sehingga orang-orang yang sekarang ini lupa diri, lupa daratan, mau tertarik untuk mengikuti majelis-majelis taklim yang mulia seperti ini. Karena dengan majelis-majelis ini, hati yang gelap akan menjadi terang, hati yang sempit akan menjadi luas, yang jauh akan menjadi dekat, rezeki yang tertutup akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan rezeki yang dapat melalaikan kita, tetapi rezeki yang dapat menuntun kita untuk semakin khusyuk beribadah kepada Allah, semakin khusyuk mengikuti sunnah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa hujan yang semakin deras mungkin sudah menjadi suatu pertanda dari Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak terlalu berpanjang-panjang berkhutbah dan berpidato di tempat ini. Insya Allah di lain waktu Allah akan mengulang-ulang lagi rahmat yang besar ini, kebaikan yang besar ini, dengan kemudahan-kemudahan yang akan senantiasa dilimpahkan kepada kita. Dan semoga kita doakan dari mulai Bapak Presiden, seluruh aparat negara, semoga mereka semua mau mengambil ibrah dari apa-apa yang terjadi, dari bencana-bencana yang telah diberikan oleh Allah, sehingga mereka mau berlomba-lomba untuk kembali bertaubat dan kembali mengikuti syariat Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin
Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.